القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد الأمين القائل في حديثه أكثروا ذكر هذه اللذات أما بعد. Yang muliakan al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penggelincir, para sesepuh, yang juga yang muliakan para pengantar jenazah rahimakumullah, wabil khusus selaku keluarga yang sedang berduka, yang juga yang muliakan. Marilah dalam suasana duka sekalipun seperti sekarang ini, saya tetap mengajak kita semua mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena masih terpada ijan hidup, ijan sehat walafiat, dan kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri salah satu yang menjadi hakul muslim alal muslim, yakni ittiba'al janazah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir baik dalam sholat janazah sampai mengantarkan almarhum ke pemakaman niki, semoga Allah mencatat itu semua menjadi amal ibadah kita. Amin. Dan mudah-mudahan almarhum diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahannya. Dengan teriring atas nama semua pengantar jenazah, pada semua keluarga kami haturkan kalimatut ta'ziyah. A'zamallahu ajrakum wa ghafarallahu limayyitikum. Jamaah para pengantar jenazah rahimakumullah, wabil khusus selaku keluarga yang sedang berduka, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, kita manusia yang sudah diberikan ketentuan dalam segala kehidupan kita. Kita manusia berencana, Allah yang menentukan. Tentunya rencana dan keinginan semua kita sebagai manusia, mungkin tidak ada yang ingin ditinggal oleh keluarga, lebih-lebih orang tercinta dan tersayang. Namun sekali lagi, segala sesuatu yang ada di atas dunia ini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa mesti akan mengalami kematian. Hanya persoalan waktu. Mungkin sekarang kita mengantar almarhum, lalu kita tidak akan tahu kita kapan kemudian saatnya untuk diantar. Maka kepada semua keluarga, pertama, tidak ada kata yang paling tepat untuk menghibur semua keluarga kecuali pertama adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas menerima ketentuan Allah, dan yang kedua bersabar di dalam menghadapi kenyataan ini. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah mesti akan memberikan balasan kepada setiap hamba yang bersabar, lebih-lebih dalam kondisi dia kemudian berat untuk merasakan ujian itu. Maka mudah-mudahan Rasulullah katakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Kalau besar ujian Allah, maka besar pula balasan yang Allah persiapkan. Kepada semua keluarga, sekalipun dalam suasana bersedih, lagu arak atau tidak perlu mungkin menghibur hati, tapi beliau almarhum, alhamdulillah kita menyaksikan sendiri, disalatkan oleh lebih dari ratusan orang. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan 40 orang saja salatkan seseorang. Andin petang dasi dengan doang ya salat, insyaallah yang syaratnya 40 orang itu la yusyrikuna billahi syai'a. Mereka tidak syirik kepada Allah, maka insyaallah yang 40 orang itu akan bisa memberikan syafaat. Mungkin lebih-lebih kita semua menyaksikan tadi, ya, di hari Jumat, semua jamaah Jumatan ikut menyalatkan. Mudah-mudahan silat niki akan meringankan almarhum di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sebentar lagi almarhum akan didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Mudah-mudahan diberikan keringanan dalam memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada almarhum oleh kedua malaikat. Jamaah yang muliakan, dalam sebuah riwayat dijelaskan
Nabi Muhammad SAW, beliau bertanya kepada seorang sahabat beliau, yakni Umar ibn al-Khattab, "Wahai Umar, tahukah engkau bagaimana rupanya yang namanya mungkar nakir?" Maka Umar ibn al-Khattab menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, yang namanya mungkar nakir itu, wahai Umar, kamu bahasa sidet yang sasak, dia bidang biru, dia memiliki warna hitam biru, lalu kemudian rambutnya jikalau dilepas di atas dunia ini, penuh dunia ini, wahai Umar. Mata yang Allah berikan kepada kedua malaikat mungkar nakir itu, penglihatannya bagikan kilat. Dan gigi yang diberikan oleh Allah, dia dalam, dia pelu coba dia pelu gigi caling, kalau bahasa tiang Pulau Sami ini gigi talingnya panjang, dan kemudian suaranya bagaikan halilintar, para suara teker. Nah, jamaah yang tiang muliakan, kira-kira terbayangin amun kondisi dalam kubur sempit, tidak ada siapapun yang menemani kecuali amal ibadah kita, ya terdatengin kemudian oleh malaikat yang disebut oleh Rasulullah dengan sifat-sifat seperti yang tadi yang sebutkan. Kira-kira legar tendek, takut tendek, parah tak pendek. Jelas zaman yang muliakan, jangankan di dalam kubur, di dalam tanah, di atas dunia sekalipun, kita ada di dalam kamar temesak doang, andai kata petang dile, lalu kemudian guntur teker ya terdengar, pun terdatengin seseorang yang menakutkan dan mengerikan, sang pelayan jemaah. Tapi kemana akan berlari kalau orang sudah ada di dalam kubur? Tapi insya Allah bagi orang-orang yang soleh, dengan sapaju, mudah-mudahan diringankan oleh Allah, dimudahkan persoalan daripada malaikat mungkar nakir. Tadi dalam talqin dibacakan, "Al-ana qad sirta fi atbaqis thara wa baina asakiril mauta." Sekarang engkau sudah berada di lapisan-lapisan bumi, engkau sudah berada di antara kehidupan, antara hidup dan mati. Artinya karena almarhum makin ini masih hidup, tapi hidupnya tidak seperti kehidupan tiang pelunggu. Kenapa tiang berani katakan hidup? Karena dikembalikan rohnya oleh Allah ke dalam jasad untuk menerima kehadiran dua malaikat mungkar nakir. Lagu ini hidup marak sidet yang semakin niki pun dia tulak lagi jom dunia malik tidak mungkin. Maka kemudian dikatakan, fa idza ja'akal malakanil muwakkalani bik fahuma munkarun wa nakir fala yubzi'aka wa la yurhiba. Kalau datang kepadamu dua malaikat namanya mungkar dan nakir, jangan gugup, jangan legar, dedek takut, dedek parah, dedek khawatir. Fa innahu khalqun min khalqillahi azza wa jalla. Dia adalah makhluk sebagaimana kita juga makhluk. Yang padan dan terjadi makhluk, dedek legar, dedek parah, ia unin baru dalam tangkin ni ke. Lagu ampura jamaah, si dia tiang ndek tiak legar, ndek tiak parap, iluik kancen temarak niki. Si dia tiang ndek terlegar, ndek terparap karena masih manah, masih terang benderang, dia luik si deserminan, dia luas tau takat. Tapi bagi orang yang sudah ada di dalam kuburan, boyak yang ndek legar, boyak yang ndek parap. Nabi lagi amal ibadah ndek narak oleh dalam kehidupan dunia. Enggak narak sekit jamaah, di kita pada saling nasihat mumpung kita ada di kuburan. Hanya satu bekal utama yang akan kita bawa adalah amal. Amun terpacu di dunia, insya Allah berembe pun kondisi ruang tak angker di dalam kuburan, insya Allah Allah jadikan kuburannya menjadi taman-taman surga. Amin ya Allah. Jemaah hadirin yang muliakan, niki pun juga patut kepada saling ingatan. Cerminan di julun tiang pelonggong sami, kuburan ini dinarak belik-belik jemaah. Dikudik doang kuburan niki. Sebelik-belik nunin tiap paran yang badai-badai tiang pentekuluan batu-batu dia narak sampai 2 meter, paling 1 kali 2 meter. Berembe pun kebelik tau takak tulis dunia, haden yang berlantai 5 balen tu, bahkan gedung yang terberdui tanah berhektaran mut mati je enggak lintas terjauh, hanya 21 kali 2 meter. Ada yang termesan wayan waktu terdek mati karena memang aku mau mati kebelik terluas tanah ni kelelah ke PT marak usang ke marak botol Quran ke darat sari betau kubur ke mesak dia jatuh pati.
Hani enggak tu dia tergolok 1 kali 2 meter. Dan itu jamaah yang saya muliakan, perlu daripada renungan ya pada mati selaput Nabi persiapan nak buat amal soleh. Jelas lagi. Mudah-mudahan almarhum ada terima seluruh amal ibadah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan tampunin segala dosa salahnya. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan almarhum akan mendapatkan tempat yang lebih baik dari alam dunia ini. Amin ya. Cuma tetap almarhum manusia jamaah, dan mungkin dia arak salah khilaf kelirun atas nama keluarga yang tunasannya maaf. Amun arak salah khilaf keliru disengaja ataupun tidak tunas keikhlasan untuk dimaafkan. Sekali-sekali dimaafkan. Alhamdulillah dan terima kasih. Yang kedua, menara utang, kode maupun belik utang itu tetap berat hubungan sesama manusia. Maka utang yang kecil maupun besar kalau bisa diikhlaskan, alhamdulillah. Namun sekiranya berat, ngiring, mari hubungi Ananda Nur dan Didi, Toto dan saudara-saudara yang lainnya daripada Ananda Nur, mudah-mudahan bisa menyelesaikan secara kekeluargaan. Dan terakhir, atas nama keluarga tidak lupa mengaturkan jazakumullahu khairan katsira atas kerauhan kita semua dalam menghadiri salat jenazah sampai ke pemakaman niki.